Terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Gempa berkekuatan 6,2 magnitudo mengguncang Kabupaten Aceh Selatan menyebabkan sejumlah warga panik. Jembatan rangka baja penghubung kecamatan di Kecamatan Sawang ambruk akibat tiang penyangga tak kuat menahan arus deras sungai. Sengketa lahan antara perusahaan sawit dengan warga Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur berlanjut. Sengketa lahan antara sebuah perusahaan sawit dengan warga di Kabupaten Aceh Timur berlanjut. Warga dari 6 kecamatan memblokade jalan menuju perkebunan PT Bumi Flora untuk menuntut pengembalian lahan yang mereka klaim diambil secara paksa pada tahun 1989 silam. Massa menuding perusahaan tersebut bersama oknum aparat telah merampas tanah milik warga dengan intimidasi saat konflik Aceh. Warga mengklaim lahan yang kini dikuasai PT Bumi Flora sebelumnya milik warga yang dipaksa menjualnya dengan harga Rp100.000 per bidang atau seluas 2 hektar kepada PT Bumi Flora. Cuma dalam itu kami di tahun 90 di kacau lah gerakan GPK. Masa itulah dirampas dana. Dibayar dengan 100.000 per kapling. Ya. Yang ada tanaman dikasih, yang nggak ada tanaman diambil begitu aja. Oke. Kalau misalnya nggak menjual pada saat itu gimana tuh Pak? Oh, kami dibilang sama GBK, dan sesudah itu kalau kena bakar kebun masyarakat Bumi Flora disuruh tanggung jawab sama masyarakat. Saat itu tanah akan diambil paksa jika warga tidak menjualnya. Siapa yang melawan akan dituduh sebagai anggota kelompok pengacau keamanan GPK Aceh. Karena takut, warga terpaksa menjual. Padahal harga Rp100.000 saat itu tidak layak untuk mendapatkan lahan dengan luas 2 hektar. Kini warga dari 6 kecamatan yakni Darul Ihsan, Idi Tunong, Banda Alam, Idi Timur, Pedawa, dan Rantau Panjang bersatu mendirikan posko di perkebunan sawit PT Bumi Flora. Mereka bertekad melanjutkan aksi mereka hingga perusahaan bersedia berdialog. Kondisi ini ditanggapi polisi dengan berjaga di lapangan. Mereka berupaya membujuk warga agar tidak memblokade jalan karena mengganggu. Jadi kita udah cari penyelesaian secara baik-baik. Kalau bisa jangan mengganggu aktivitas kebun. Tapi pihak masyarakat, perwakilannya tadi si Jaka tetap tidak mau membuka pelang jalan. Jadi secara aturan itu kan sebetulnya sudah salah. Karena udah mengganggu aktivitas kebun. Saya sudah sarankan silakan tempuh jalur hukum. Karena tadi dia bicara ada pengacara, silakan. Harusnya seperti itu. Kalau memang selama ini nggak ditanggapi dari kebun, ya kan, harusnya mereka yang ngaku punya pengacara gugat secara aturan yang berlaku. Hingga berita ini ditayangkan, manajemen PT Bumi Flora belum bersedia dikonfirmasi. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Musim ibadah haji tahun 2025 semakin dekat, namun sejumlah calon jemaah haji membatalkan rencana keberangkatan. Sebanyak 29 CJH asal Kabupaten Aceh Besar membatalkan rencana berhaji dengan berbagai alasan. Para calon jemaah yang membatalkan merupakan kategori jemaah haji reguler, lansia, serta cadangan.
Mereka juga sudah berhak melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun ini dan memperoleh kuota. Selain alasan kondisi ekonomi, pembatalan juga disebabkan regulasi yang mengharuskan pendamping bagi calon jemaah haji. Pembatalan telah diajukan para calon jemaah haji ke kantor Kementerian Agama Aceh Besar. Ke-29 calon jemaah ini belum periksa kesehatan dan menjalani perekaman biovisa. Sementara jumlah CJH asal Aceh Besar yang berhak melunasi BPIH sebanyak 373 orang. Mereka terdiri dari 144 orang CJH laki-laki dan 229 perempuan. Dari 373 yang berhak melakukan pelunasan, 146 diantaranya telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan 253 CJH telah menjalani perekaman biovisa. Di tahun ini Aceh Besar ada jamaah yang berhak lunas itu sekitar 373 orang, sudah termasuk lansia 22 orang. Dan sekarang kondisinya yang sudah istirahat itu 146 orang, yang sudah biovisa 251 orang. Pembatalan bisa bermacam alasan itu. Sampai hari ini itu laporannya udah 30 orang yang batal di Aceh Besar. Itu alasannya ada meninggal 5 orang, memang itu sudah dan saya kira bukan urusan kita. Sisanya mungkin faktor sakit atau ekonomi. Walaupun kita melihat memang ongkosnya atau ini kan agak turun. Tapi kita nggak paham kenapa. Tahun 2024, jumlah warga Aceh Besar yang mendaftar untuk berhaji mencapai 1.027 orang, atau meningkat dari tahun 2023 yang hanya 670 orang. Kondisi ini membuat daftar tunggu jemaah haji Aceh Besar mencapai 32 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Pondok Bersalin Desa, Polindes Sarahmane, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidi Jaya dipenuhi warga yang ingin berobat. Mereka umumnya kaum lansia yang mengeluhkan beragam gangguan kesehatan. Antusias warga desa tertinggal Sarahmane dan Lok Sandeng, Kecamatan Merah 2 nyaris tak terbendung. Mereka berbondong-bondong datang ke Polindes Sarahmane untuk berobat gratis. Pada pengobatan gratis kali ini khusus dilayani para dokter umum dan dokter ahli serta tenaga kesehatan. Warga yang datang kebanyakan lansia, ibu hamil, dan balita yang diantar orang tuanya. Pertama, manfaatnya untuk orang masyarakat yang sakit ya. Yang pertama, orang kami di sini berarti desa sangat tertinggal. Yang kedua, berarti kendaraan kami kurang. Berarti kalau ada manfaat dari desa di sini, kami cepat diatasi orang sakit. Karena kalau kami turun ke bawah, mungkin jauh. Pengobatan gratis diwarnai penyerahan surat keputusan kepada bidan desa yang akan menetap di Polindes tersebut. Apalagi desa Sarahmane dan Lok Sandeng merupakan desa terpencil. Alhamdulillah kondisi Polindes sangat bagus, cuman letaknya agak sedikit jauh dengan rumah masyarakat. Tugas Ibu di sini sebagai apa tugasnya? Tugas kami sebagai bidan di sini untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta menurunkan angka kesakitan. Jadi hari ini adalah kegiatan pemeriksaan gratis kepada 2 desa yang masih sangat tertinggal, yaitu Sarahmane dan Lok Sandeng. Jadi hari ini yang hadir ini ada dari Manula, balita dan juga ibu hamil dan juga masyarakat lain-lainnya. Ya, masyarakat lansia juga. Yang masyarakat lainnya juga ikut sini untuk memeriksakan kesehatan mereka. Dan kedua, hari ini kami juga mengantarkan bidan desa. Karena kedua desa ini belum ada bidan desa. Jadi hari ini kita antarkan bidan desa ke Lok Sandeng dan satu lagi ke Sarahmane. Pengobatan gratis merupakan bagian dari program pemerintah mewujudkan masyarakat yang sehat. Pengobatan gratis juga akan dilaksanakan di desa lain secara bergantian. Tim Liputan melaporkan dari Pidi Jaya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini.
Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.